Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan mereview jurnal dari mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kualitatif atas dosen pengampu yaitu Dr. Haji Evi Muafifah MAG, dan saya sendiri atas nama Dia Rama Puspita, NIM 2031837, jurusan PGMI kelas GMI B. Langsung saja di sini akan mereview jurnal. Di dalam mereview jurnal ada langkah-langkah, yaitu yang pertama judul jurnal. Di sini saya mereview jurnal yang berjudul Model Pelayanan Pendidikan Inklusi di Madrasah, Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Ibtidaul Falah Dewi Kudus. Nama jurnal yaitu Al-Bidayah, Jurnal Pendidikan Dasar Islam. Ya, ini ya, di sini nama jurnalnya. Dan volume 10 nomor 2 halaman 152 sampai 171. Bulan dan tahun penerbit bulan Desember tahun 2018. Di dalam penulis artikel yaitu atas nama Sultan, dan reviewer atas nama saya sendiri Dia Rama Puspita. Hari dan tanggal review yaitu hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Di dalam latar belakang terdapat, langsung saja di dalam latar belakang, di madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berlandasan pada pengembangan keagamaan sangat sesuai untuk anak disabilitas karena melalui penyadaran agama akan menumbuhkan kekuatan penerimaan dari anak disabilitas karena didasarkan pada keimanan dan qada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian melaksanakan pendidikan inklusi di madrasah akan lebih berhasil karena pendidikan agama. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berlandasan agama Islam tentunya lebih memiliki kepekaan dan ramah terhadap anak disabilitas karena merupakan ajaran yang ditentukan dalam Islam sebagai amalan sholihan dan wujud rasa pengabdian pada sesama. Dengan demikian, anak disabilitas harus memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan bersama teman sebayanya dan di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan model pelayanan pendidikan inklusi di Madrasah Ibtidaiyah Dewi Kudus. Permasalahannya yaitu tingginya angka jumlah anak disabilitas yang harus dilayani dalam pendidikan dan terbatasnya sekolah khusus yang tersedia. Dari 3.018 600 ABK di Indonesia, 24,7%, sebanyak 65,3% yang masih belum mendapatkan hak pendidikan. Dengan begitu, perlu diupayakan melalui program pendidikan inklusi, keterbatasan dan kurangnya jumlah sekolah bagi anak disabilitas yang tidak manusiawi atau tidak layak. Jika tidak segera diatasi, karena pendidikan bagi anak disabilitas sangatlah penting dan membantu dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam hidupnya. Dengan begitu, sangat dibutuhkan pendidikan dalam hidup anak disabilitas. Di dalam objek penelitian, melakukan wawancara dengan pendukung orang tua siswa dan teman siswa inklusi. Wawancara adalah percakapan antara pewawancara atau interview yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap kepala madrasah, guru, siswa, inklusi, dan orang tua. Dengan menggunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan membuat kisi-kisi daftar pertanyaan.
Observasi dilakukan di MI Ibtidaul Falah Dw Kudus, Jawa Tengah. Di dalam subjek penelitian, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru kelas, dan siswa inklusi. Data tentang pelaksanaan pendidikan inklusi di madrasah menyangkut pembelajaran, pengelolaan pembelajaran antara anak biasa dan anak disabilitas, kemampuan siswa, kurikulum, pendidikan, dan penanganan masalah belajar bagi anak disabilitas di madrasah. Di dalam metode penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian di MI Ibtidaul Falah Dw Kudus, Jawa Tengah, secara teknis telah memberikan layanan pendidikan inklusi bagi anak disabilitas lambat belajar atau ada juga tunagrahita yang diajarkan di kelas reguler bersama dengan anak normal sepanjang hari, menggunakan kurikulum normal dengan bimbingan khusus. Model pendidikan inklusi di madrasah ini menggunakan model pull out, yaitu anak disabilitas belajar dengan temannya di kelas reguler, dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru bimbingan khusus. Hal ini disarankan pada pertimbangan anak disabilitas di madrasah ini termasuk anak lambat belajar, memiliki kesulitan dalam belajar pada mata pelajaran tertentu sehingga perlu penggunaan pembimbingan khusus. Pada pelajaran yang lainnya, anak disabilitas ini masih bisa selesai pada kelas biasa. Di dalam kelebihan jurnal artikel ini, yaitu yang pertama, abstrak disusun dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang merupakan bahasa internasional. Yang kedua, pada bagian penutup, penulis memberikan kesimpulan hasil penelitian. Yang ketiga, pada bagian daftar pustaka, sebagai rujukan penulis mencantumkan berbagai macam sumber. Kekurangan dalam artikel jurnal ini yaitu hasil penelitian dalam penulisan abstrak tersusun kurang padu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.